Luca Jacques, bek tengah berusia 21 tahun asal Swiss, telah resmi bergabung dengan VfB Stuttgart dari FC Luzern dengan biaya transfer sekitar 6,6 juta euro. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Luzern pada 27 Januari tahun 2022 dan melakukan debut profesionalnya pada 30 Januari tahun 2022 dalam pertandingan Swiss Super League melawan Basel. Selama bermain untuk FC Luzern, Jacques tampil dalam 60 pertandingan liga dan mencetak 3 gol. Ia dikenal sebagai bek tengah yang solid dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Jacques telah mewakili Swiss di level U15, U19, 20, dan U21. Menunjukkan potensinya sebagai pemain bertahan yang menjanjikan untuk masa depan tim nasional Swiss. Kedatangan Jacques diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan VfB Stuttgart, terutama setelah kepergian Anton Karnas. Jonas Urbik, penjaga gawang berusia 21 tahun asal Jerman, telah resmi bergabung dengan Bayern Munich dari FC Köln pada Januari tahun 2025 dengan biaya transfer sekitar 7 juta euro, yang dapat meningkat menjadi 10 juta euro dengan tambahan klausul. Urbik memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Köln pada tahun 2012. Ia telah dipinjamkan ke beberapa klub termasuk SV Jan Regensburg dan SPVG Greuther FRTH. Sebelum kembali ke Köln pada musim tahun 2024 tahun 2025. Selain itu, Urbik telah mewakili Jerman di level U17 hingga U21 dengan total 22 penampilan internasional. Setelah bergabung dengan Bayern Munich, Urbik diharapkan dapat menjadi penerus Manuel Neuer di posisi penjaga gawang. Manuel Neuer sendiri telah terlibat dalam proses transfer Urbik, memastikan transisi yang mulus di posisi kunci ini. Kedatangan Urbik menunjukkan komitmen Bayern Munich dalam memperkuat skuad mereka dengan talenta muda yang menjanjikan. Niklas Beste, pemain sayap berusia 26 tahun asal Jerman, telah resmi kembali ke Bundesliga dengan bergabung bersama SV Freiburg dari Benfica. Transfer ini dilaporkan bernilai 8 juta euro, dengan tambahan potensi bonus hingga 1,5 juta euro dan klausul penjualan kembali sebesar 10% dari keuntungan di masa depan. Setelah memulai karir di Borussia Dortmund, Beste melanjutkan perjalanan profesionalnya melalui beberapa klub, termasuk Werder Bremen, FC Immen, dan SV Jan Regensburg. Pada musim tahun 2022-2023, ia tampil impresif bersama FC Heidenheim dengan mencetak 12 gol dan 2 assist dalam 34 pertandingan Bundesliga 2. Performa gemilangnya berlanjut pada musim tahun 2023 tahun 2024, di mana ia mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 31 pertandingan Bundesliga, yang membawanya mendapatkan panggilan pertama ke tim nasional Jerman pada Maret tahun 2024. Pada Juli tahun 2024, Beste pindah ke Benfica dengan kontrak hingga Juni tahun 2029. Namun, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler, hanya tampil dalam 22 pertandingan resmi dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist. Kepindahannya ke SV Freiburg menandai kembalinya Beste ke Bundesliga. Setelah setengah musim di Portugal, ia menyatakan antusiasmenya untuk kembali ke atmosfer Bundesliga dan berharap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Kedatangan Beste diharapkan dapat memperkuat lini serang Freiburg, terutama di sisi kiri dan menambah kedalaman skuad mereka. Gif Orban, penyerang berusia 22 tahun asal Nigeria, telah resmi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman, TSG Hoffenheim, dari Olympique Lyonnais dengan biaya transfer 9 juta euro, yang dapat meningkat hingga 3 juta euro berdasarkan bonus. Orban memulai karir profesionalnya di Stabæk, Norwegia pada Mei tahun 2022. Sebelum pindah ke Genk di Belgia pada Januari tahun 2023. Di Genk, ia mencetak rekor hat-trick tercepat dalam
kompetisi klub UEFA dengan waktu 3 menit 25 detik. Pada Januari tahun 2024, Orban bergabung dengan Olympique Lyonnais dengan biaya transfer 12 juta euro. Meskipun awalnya kesulitan beradaptasi, ia menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam 9 menit pada penampilan pertamanya di musim tahun 2024-2025. Setelah pindah ke Hoffenheim pada Januari tahun 2025, Orban langsung menunjukkan kontribusi signifikan dalam pertandingan melawan Eintracht Frankfurt pada 26 Januari tahun 2025. Ia mencetak gol dalam 2 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Meskipun pertandingan berakhir imbang 2-2, kedatangan Orban diharapkan dapat memperkuat lini serang Hoffenheim yang saat ini berjuang di zona degradasi Bundesliga. Vini Jelzig, bek tengah berusia 18 tahun asal Jerman, telah resmi bergabung dengan VfB Stuttgart dari FC Nürnberg pada 3 Februari tahun 2025. Transfer ini dilaporkan bernilai antara 9,5 juta euro dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Jelzig memulai karir sepak bolanya di SV Reitersheim sebelum bergabung dengan Akademi FC Nürnberg pada tahun 2015. Ia membuat debut profesionalnya di 2 Bundesliga pada 18 Februari tahun 2024 saat berhadapan dengan FC Kaiserslautern. Sebagai bagian dari timnas Jerman U17, Jelzig meraih gelar juara di Piala Dunia U17 FIFA dan Kejuaraan Eropa U17 UEFA pada tahun 2023. Kedatangan Jelzig diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Stuttgart, terutama setelah kepergian Anthony Rowland ke Stade Rennes. Dengan pengalaman internasionalnya dan potensi yang dimilikinya, Jelzig diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Transfer Jelzig menunjukkan komitmen Stuttgart dalam memperkuat skuad muda mereka. Bazou Manator, pemain sayap muda asal Pantai Gading, telah resmi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman, TSG Hoffenheim, pada 1 Februari tahun 2025. Transfer ini diperkirakan bernilai sekitar 10 juta euro, menjadikannya sebagai rekor transfer tertinggi dalam sejarah Allsvenskan, Liga Sepak Bola Swedia. Tor memulai karir profesionalnya di klub Pantai Gading, SSC Mimosas, dan berkontribusi pada kemenangan mereka di Ligue 1 musim tahun 2022-2023. Pada awal tahun 2024, Tor pindah ke Hammarby IF di Allsvenskan, di mana ia tampil impresif dengan mencetak 8 gol dalam 23 pertandingan liga. Keputusan Hoffenheim untuk merekrut Tor menunjukkan komitmen mereka dalam memperkuat skuad dengan talenta muda berbakat. Dengan nilai transfer yang signifikan, Tor diharapkan dapat memberikan dampak positif di lini serang Hoffenheim, terutama dengan kecepatan dan kemampuannya dalam mencetak gol. Arthur Tielte, bekas pemain pertahanan Stade Rennes, telah resmi bergabung dengan Eintracht Frankfurt pada 18 Agustus tahun 2024 dengan status pinjaman selama 1 musim, disertai opsi pembelian setelah musim berakhir pada 2 Februari tahun 2025. Eintracht Frankfurt mengonfirmasi pembelian permanen Tielte dengan biaya transfer 19 juta euro, yang terdiri dari 13 juta euro sebagai biaya pokok dan tambahan 6 juta euro dalam bentuk bonus. Tielte, yang berusia 24 tahun, diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Frankfurt, khususnya sebagai bek kiri. Sebelum bergabung dengan Frankfurt, Tielte telah menunjukkan performa impresif bersama Bologna di Serie A, dengan mencatatkan 31 penampilan liga, mencetak 2 gol, dan memberikan 1 assist. Andreas Skov Olsen, pemain sayap internasional Denmark berusia 25 tahun, telah resmi bergabung dengan VfL Wolfsburg dari klub Brugge pada Januari tahun 2025, dengan nilai transfer sekitar 14 juta euro. Sebelumnya, Skov Olsen memulai karir profesionalnya di FC Nordsjælland
di mana ia mencetak 22 gol dalam 36 pertandingan liga pada musim tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada Juli tahun 2019, ia pindah ke Bologna di Serie A Italia, sebelum akhirnya bergabung dengan klub Brugge pada Januari tahun 2022. Di klub Brugge, ia tampil impresif dengan mencetak 49 gol dan 30 assist dalam 124 pertandingan di semua kompetisi. Di Wolfsburg, Skov Olsen diharapkan dapat menggantikan peran Riedel Baku yang pindah ke RB Leipzig. Dengan kemampuan dribbling yang dinamis dan insting mencetak gol yang tajam, ia diharapkan dapat memperkuat lini serang Wolfsburg dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya klub untuk bersaing di Bundesliga. Eintracht Frankfurt telah resmi merekrut penyerang muda Prancis, Leo Wahi, dari Olympique Marseille pada 24 Januari tahun 2025. Wahi menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 dengan klub Bundesliga tersebut. Meskipun klub tidak mengungkapkan jumlah biaya transfer, laporan dari media Prancis, L'Equipe, menyebutkan bahwa Frankfurt membayar sekitar 26 juta euro, 27,3 juta dolar untuk Wahi dengan tambahan 3 juta euro dalam bentuk bonus dan 12% dari keuntungan penjualan di masa depan. Sebelum bergabung dengan Frankfurt, Wahi telah menunjukkan performa impresif di Ligue 1. Ia memulai karir profesionalnya dengan Montpellier, di mana ia mencetak 32 gol dalam 85 penampilan. Pada Agustus tahun 2023, ia pindah Le RC Lens dengan biaya transfer 35 juta euro yang merupakan rekor klub saat itu. Di Lens, Wahi melanjutkan performa cemerlangnya dengan mencetak 9 gol dalam 27 penampilan. Namun, pada Agustus tahun 2024, ia pindah ke Olympique Marseille dengan biaya 25 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus. Di Marseille, Wahi hanya mencetak 3 gol dalam 13 penampilan sebelum akhirnya pindah ke Frankfurt. Kedatangan Wahi diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Omar Marmoush yang pindah ke Manchester City pada Januari tahun 2025. Dengan kecepatan dan naluri mencetak gol yang tajam, Wahi diharapkan dapat memperkuat lini serang Frankfurt dan membantu klub dalam ambisinya untuk bersaing di kompetisi Eropa. Xavi Simons, gelandang serang berusia 21 tahun asal Belanda, telah resmi pindah secara permanen ke RB Leipzig dari Paris Saint-Germain PSG pada 30 Januari tahun 2025. Transfer ini memecahkan rekor klub Leipzig dengan biaya sekitar 50 juta euro, yang dapat meningkat hingga 80 juta euro dengan tambahan bonus. Sebelumnya, Simons telah dipinjamkan ke Leipzig selama 18 bulan, di mana ia tampil impresif dengan mencetak 15 gol, 19 assist dalam 60 pertandingan di semua kompetisi. Keputusan untuk mempermanenkan transfer ini menunjukkan komitmen Leipzig dalam membangun tim yang kompetitif di Bundesliga dan Eropa. Kontrak Simons dengan Leipzig berlaku hingga tahun 2027 dan ia kini menjadi pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah klub, menerima 12 juta euro per tahun. Keputusan ini juga mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya, di mana klub-klub besar seperti Bayern Munich dan Manchester United sebelumnya dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.